ya. Di Afrika banyak sekali anak kecil di bawah umur dipekerjakan di pertambangan. Dan itu kan sebenarnya bukan ranah mereka ya, bukan. Apakah ini berlian lab ground pertama di Indonesia gitu? Mungkin aku yang jawab ya. Sebetulnya setahu saya Soliter bukan yang pertama menjual lab grown di Indonesia sejujurnya. Akan tetapi yang saya bisa bilang ke kalian adalah saya menyortir berlian saya dengan baik untuk memberikan kualitas yang terbaik. Jadi menurut saya bukan masalah siapa yang lebih dulu, tapi kualitas siapa yang paling baik dan siapa yang paling bisa memuaskan customer dan mendapatkan kepercayaan dari customer untuk brandnya. Kurang lebih seperti itu. Chelsea ini tuh dipinang sama Vero atau memang kerja sama bareng, atau seperti apa sih awal mula bisa gabung di Soliter ini? Pastinya ini adalah anak kita berdua ya. Jadi Soliter bisa dibilang dilahirkan kami berdua sebagai co-founder. Saya juga sangat bersyukur bisa bertemu dengan Vero karena ternyata kita punya visi dan misi yang sama-sama ingin menjaga bumi, sama-sama ingin bagaimana kita bisa memberikan dampak positif untuk lingkungan, untuk masyarakat, untuk teman-teman di sekitar kami. Dan pastinya dengan latar belakang Vero yang sudah 10 tahun di industri perhiasan, ini adalah luar biasa sekali gitu. Jadi terobosan bagus untuk anak muda juga, untuk kami, inovasi baru. Mungkin dari saya sebagai public figure, sebagai aktris gitu ya, yang punya rasa sangat tinggi untuk menjaga lingkungan gitu, karena waktu itu kan juga sampai detik ini, sampai sekarang masih menjadi ambasador UNDP, United Nations Development Program. Makanya kita melihat, oh kita punya satu garis yang sama nih gitu. Saya dari sustainability, Vero dari industri perhiasan yang juga ingin mengembangkan industri perhiasan di Indonesia gitu. Makanya bisa dibilang ini ya salah satu yang pertama di Indonesia untuk lab grown diamond. Jadi duta kan dari 2017 itu kan. Betul. Tapi kalau proses berdua ngomongin mau rilis si anak-anak itu dari kapan sih, dan prosesnya berapa lama? Sebetulnya untuk lab grown sendiri, sebelumnya saya bekerja di jewelry juga. Jadi kalau untuk merencanakan Soliter sekitar mungkin setahunan kali ya, untuk segala setahun 2 tahun lah ya, untuk segala persiapannya dan mempelajari tentang berlian lab grown yang sangat baik dan sebagainya. Karena saya juga nggak mau gembar-gembor lab grown kalau saya tidak memahami produk yang saya kerjakan. Kurang lebih seperti itu sih. Kan Chelsea sebagai co-founder nih, infosnya di bagian apa sih? Itu mendesain suka-suka. Iya, itu pertanyaan yang bagus, Mbak. Jadi memang kami berdua juga memiliki selain visi misi yang sama, taste kita juga sama. Kebetulan taste-nya sama, bahkan dari warna Soliter packaging semuanya sukanya sage green, dan juga kita juga menggunakan eco-friendly packaging juga gitu ya. Di situ akhirnya memang selain itu desain juga kita, misalnya ada yang Soliter yang round, princess cut, marquise gitu. Anting ini juga yang desain Vero, dan ini karena saya sama Vero suka banget anting yang panjang dan juga ini sangat elegan gitu. Jadi memang kalau desain sih kadang kita berdua, kadang Vero sendiri juga. Tetapi kembali lagi memang kita punya taste yang sama dalam perhiasan. Tapi selain misi lingkungan, ada juga soal pertambangan yang memperkerjakan anak-anak itu kan. Misinya siswa sendiri untuk memangkas atau menyetop si pekerjaan itu anak-anak. Iya, itu sangat penting ya, karena memang menjadi pembicaraan dan konflik di mana-mana gitu. Mungkin ada dokumenternya juga mengenai diamonds gitu, di mana di luar negeri yang kita tahu saat ini di Afrika gitu ya. Di Afrika banyak sekali anak kecil di bawah umur dipekerjakan di pertambangan. Dan itu kan sebenarnya bukan ranah mereka ya, bukan untuk anak kecil gitu, bukan tempat mereka untuk bekerja atau bermain. Mereka harusnya disekolahkan, mereka harusnya memiliki kesejahteraan, memiliki edukasi dan pendidikan yang selayaknya gitu. Jadi di sini kita berusaha sebagai co-founder dari Soliter, kita percaya bahwa lab grown diamond bisa memangkas itu gitu. Mungkin kalau stop belum bisa, tapi memangkas. Yang penting kita mengurangi child labor. Bagaimana anak kecil yang di bawah umur dipekerjakan secara paksa
di Indonesia mudah-mudahan tidak terjadi gitu. Nah dengan inovasi baru ini kita ingin menjaga anak-anak, makanya kita bekerja sama dengan Plan Indonesia, dengan Wahana Visi Indonesia, karena punya visi dan misi yang sama bahwa mereka juga menjaga kesejahteraan anak-anak. Terus lalu karena kita co-foundernya perempuan, kita juga ingin perempuan juga mendapatkan hak edukasi dan akses pendidikan gitu. Chelsea punya bisnis baru, kemudian tetap acting juga, sekarang bersama tangga. Sibuk nggak sih bagi waktu semuanya itu, Chelsea? Puji Tuhan sih bisa dikondisikan gitu, dan aku sangat bersyukur kembali lagi karena ada co-founder aku, Vero, kita saling mengimbangi, dan pastinya namanya bisnis baru pastinya kan ada ups and downs-nya ya, tapi kita selalu berjuang dan yang pasti karena ini untuk tujuan yang baik juga gitu. Jadi mudah-mudahan didukung oleh teman-teman media untuk kesuksesannya di kedepan hari. Terima kasih. Ada nilai investasinya nggak sih? Kemudian mungkin seperti apa? Mungkin bisa aku jelasin ya. Sebetulnya satu yang pengen saya edukasi kepada wanita dan juga sebetulnya masyarakat dengan generasi ya, bahwa berlian itu bukanlah barang investasi. Mau berlian tambang, mau berlian tembok, dari tambang atau berlian itu bukan investasi yang tepat. Kalau kalian mau berinvest, lebih baik kalian invest misalnya emas bata atau properti atau saham, ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau berlian sebagai investasi menurut saya ide dasarnya sudah salah gitu, karena kalau kalian memperhatikan harga berlian itu bukan investasi yang baik ya gitu. Kalau kalian mau berinvestasi, kalian berinvestasi di emas, mungkin dolar masih lebih ya kan, seperti itu. Tapi ya kalau investasi itu sih yang bisa saya jelaskan ya. Kalau yang kalian berinvestasi emas itu setiap tahun naik, setiap tahun ini stabil dan lain sebagainya. Berlian itu harganya tidak stabil. Banyak orang berprasangka berlian itu selalu naik terus hingga ke atas, tapi tidak seperti itu. Pasar berlian itu harganya naik dan turun gitu. Jadi ini adalah persepsi yang menurut saya salah, dan wanita, terutama wanita karena kan konsumsi utama berlian adalah wanita, harus sadar gitu loh. Ini adalah barang yang kita beli untuk menyenangkan hati kita, karena kita deserve, karena kita berhak untuk mendapatkan sesuatu yang cantik dan membuat hati kita senang. Tapi jangan sekali-kali dipikir invest gitu. Kalau Chelsea sebelumnya sudah mengerti soal berlian atau sekarang jadi lebih mendalami seperti apa sih, belajar banyak tentang berlian seperti apa? Iya, terima kasih. Pastinya dengan bertemu dengan Vero dan juga Kata Sumarni, saya belajar banyak sekali mengenai berlian, terutama lab grown diamond. Karena ini juga sesuatu yang baru ya, bahkan kalau misalnya saya sharing ke teman-teman saya, itu mereka masih nanya lab grown diamond itu apa gitu. Mereka masih banyak yang belum tahu gitu, karena memang awareness di Indonesia belum setinggi itu, walaupun di luar negeri ini sudah menjadi nomor 1 gitu. Jadi bahkan di Bloomberg juga ada beritanya bahwa everyone is shifting to lab grown market gitu. Jadi memang untuk perhiasan industri di luar negeri sekarang mereka sudah shifting ke lab grown diamond. Jadi mudah-mudahan di Indonesia juga bisa. Untuk anak muda sekarang, lab grown diamond itu adalah pilihan sustainable yang sudah menjadi pilihan yang normal untuk engagement. Jadi ini sudah bukan sesuatu yang baru. Kalau di luar negeri ini bukan sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang mereka memang sekali dan membutuhkan gitu, karena ini memang sudah pilihan yang lebih baik dan harganya lebih terjangkau, lebih eco-friendly. Jadi saya tidak melihat sebetulnya alasan mengapa tidak memilih lab grown diamond karena dari kita berdua yang sama-sama penting sekali dengan sustainable. Satu lagi boleh terakhir, silakan. Proses produksi dari jahurnya soliter sendiri itu dilakukan di Indonesia atau tidak? Terus apakah teknologi-teknologi yang ada di Indonesia ini udah mendukung untuk pembuatan lab grown diamond sendiri? Kalau fokus utama saya untuk sebuah perhiasan adalah menciptakan produk yang paling high quality buat customer. Karena kayak tadi aku udah cerita, diamondnya aja satu sortir gila-gila. Jadi aku tidak mau kompromi di rangkanya gitu. Nah untuk rangka memang kita bikin di Hong Kong. Tapi kita punya workshop jewelry di sini untuk after sale service, contohnya repair, chrome, polish dan lain sebagainya kalau dibutuhkan gitu. Jadi lebih ke menjaga kualitas sih, karena saya paling tidak mau mengecewakan customer. Oke, cukup ya, aman ya. Terima kasih atas